Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan melanjutkan pembahasan dari bab 1, Rumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ini adalah video ketiga. Sebelumnya, video pertama telah membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian video yang kedua sudah dibahas proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, video ini akan membahas semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari video ini. Seperti biasa ada 4 kompetensi dasar. Pertama, kompetensi sikap spiritual. Kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Dari KD ini, harapannya dari pembelajaran kali ini kalian bisa melakukan hal-hal ini. Pencapaian kompetensi pengetahuannya diharapkan kalian bisa menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita mulai. Untuk materi kali ini kita mulai dari nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti yang luas. Nasionalisme dalam arti yang sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Lanjut. Nasionalisme dalam arti sempit tadi disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 hingga 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Kemudian jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Ternyata nasionalisme itu ada 2, jadi ada yang sempit, ada yang luas. Seharusnya yang kita miliki adalah nasionalisme dalam arti yang luas atau yang positif. Artinya, kita tetap mencintai negara kita bangga terhadap negara kita, tetapi juga tidak memandang rendah bangsa lain. Itulah yang seharusnya kita miliki. Baik. Selain itu ada juga patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jadi, banyak yang mengartikan bahwasanya patriotisme dengan nasionalisme itu adalah sesuatu yang sama. Kemudian, jiwa dan semangat 45. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah pro patria atau primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini merupakan hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Jika kalian memiliki hal-hal ini, maka artinya kalian memiliki jiwa dan semangat 45. Lanjut, yang kedua adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang keempat, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Itulah tadi ciri-ciri komitmen pribadi yang dimiliki oleh para pendiri negara pada saat perumusan Pancasila. Dan itu terlihat pada saat sidang BPUPKI maupun sidang PPKI. Seperti kita ketahui bahwasannya para pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan nasional. Contohnya apa? Mengganti kalimat dalam sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan bukti bahwasannya lebih mengutamakan kepentingan nasional. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Dulu pada waktu pembentukan dan pengesahan dasar negara itu juga telah diwakilkan oleh para anggota PPKI dan BPUPKI, di mana kedua badan itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia karena terdiri dari berbagai macam golongan rakyat pada saat itu. Sehingga Pancasila saat ini telah bersifat final, artinya tidak bisa dirubah lagi dan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwasanya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Itu saja untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan dan didiskusikan dalam grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.